Jadi yang nomor 3 adalah 16% percaya terhadap polisi, 64% cukup percaya terhadap polisi. Polisi sekarang sudah menjadi lembaga penegak hukum paling dipercaya publik, bukan lagi KPK. Sejak dulu kita mengenal wajah polisi dengan wajah yang jahat. Bahkan ada pepatah, kalau kehilangan kambing jangan pernah lapor polisi, nanti yang hilang malah sapi. Itu sindiran untuk para oknum polisi yang memanfaatkan situasi untuk kepentingan dompetnya sendiri. Wajah polisi begitu buruknya dulu, sampai-sampai almarhum Gus Dur pernah bercanda. Di Indonesia ini hanya ada 3 polisi yang jujur. Pak Hugeng almarhum mantan Kapolri, patung polisi, dan polisi tidur. Bayangkan, begitu kuatnya stigma jelek masyarakat terhadap polisi sehingga selalu dijadikan bahan ejekan. Ketakutan masyarakat terhadap polisi bukan berarti keseganan karena polisi itu berwibawa. Tetapi justru takutnya karena banyak oknum polisi yang suka memanfaatkan jabatannya untuk menekan masyarakat kecil. Jadi saya kaget ya melihat laporan hasil survei terbaru dari indikator politik kalau kepercayaan publik sudah tumbuh kepada polisi sampai 80%. Polisi menempati urutan ketiga sesudah TNI dan lembaga presiden. Yang lucunya lagi, selain naiknya nama polisi, nama KPK malah anjlok. Padahal dulu KPK sempat terlihat seperti malaikat karena dinilai bersih dan tidak bernoda. Kenapa bisa begitu? Saya coba mengulas sedikit dengan sederhana banget sesuai dengan pandangan masyarakat warung kopi yang males mikir yang daki-daki. Orang bilang lebih berharga mantan preman yang bertorbat daripada mantan ustadz yang jadi penjahat. Seorang preman adalah orang yang terbiasa melakukan banyak maksiat dalam hidupnya hingga dia sampai pada titik tercerahkan untuk mulai mencari dirinya sendiri lewat kebaikan. Dari seseorang yang jahat menjadi seseorang yang lebih baik. Tapi kalau mantan ustadz itu beda. Dia dianggap baik dan memegang amanah bahwa dia harus selalu terlihat baik itu tidak mudah. Terlalu sering disanjung bahwa dia adalah panutan kebaikan membuat seorang ustadz bisa terjerumus dalam kejahatan. Ada yang perkosa santri, ada yang nipu jamaah, dan banyak lagi. Itulah kenapa banyak kitab suci yang menggambarkan bahwa iblis itu berasal dari mereka yang dulunya mengira paling dekat dengan Tuhan. Iblis dulunya bukan sesuatu yang jahat, justru sesuatu yang merasa dirinya lebih baik sehingga ia menjadi sombong dan melakukan kejahatan. Menarik kan? Nah, begitu juga polisi. Polisi setiap berganti pimpinan sekarang ini, mereka punya tanggung jawab besar untuk membenahi diri dan marwah institusi. Gak mudah sungguh. Karena polisi itu institusi besar dengan anggota hampir 500.000 orang yang tersebar di seluruh Indonesia. Satu saja dari 500.000 itu berbuat kejahatan, maka nama satu institusi akan tercemar. Orang tidak memandang, oh si Agus itu begitu, tapi langsung menuding ke institusinya. Oh ya polisi itu begitu itu. Karena itulah saya melihat institusi Polri ini sebagai mantan preman yang bertobat. Mereka ingin lebih baik dengan mulai melakukan pembenahan di internal mereka. Dan mengakui bahwa diri sendiri perlu pembenahan itu nggak mudah juga. Perlu sekali kebesaran jiwa. Beda dengan KPK. KPK dulu terlihat seperti ustadz, seperti malaikat. Tapi ternyata lama-lama kita melihatnya nggak seperti itu. Sesudah KPK bersih-bersih, barulah kita melihat kenyataan sebenarnya. Jadi wajar kalau nama KPK anjlok kalah dengan polisi karena masyarakat sekarang melihat polisi sedang berusaha untuk memperbaiki dirinya sendiri. Tapi sekali lagi, yang namanya mau berubah itu tidak mudah.
Masih banyak framing yang menyudutkan polisi karena kelakuan satu atau dua oknum yang dibebankan kepada nama seluruh institusi. Tapi setidaknya kita harus angkat topi buat Kapolri dan Kapolri sebelumnya yang punya niat baik untuk membersihkan nama kepolisian RI. Karena sejelek apapun, kita tidak bisa menyingkirkan kepolisian dari kehidupan kita sehari-hari. Masih banyak orang baik di kepolisian dan harus kita support supaya nama mereka kelak bisa bersih. Salut kepada kepolisian Republik Indonesia. Saya harus angkat secangkir kopi. Gaspol. Kemudian saya ingatkan, menghadapi era keterbukaan tentunya rekan-rekan harus peka. Bagaimana rekan-rekan harus mampu melaksanakan komunikasi publik dengan baik. Peka terhadap situasi, peka terhadap apa yang diharapkan oleh masyarakat, dan kemudian kita bisa melakukan langkah yang tepat. Karena kalau kita berpikir dengan cara kita sendiri, maka hasilnya bukan semakin baik, tapi semakin hancur. Kapan kita harus introspeksi? Kita introspeksi, jangan nanti kritik. Kritik itu bagian dari upaya untuk memperbaiki kita. Kita terima. Dan saya ingatkan, saya dan juga seluruh rekan-rekan pejabat utama tentunya mempunyai komitmen yang sama terhadap anggota yang sudah kerja keras di lapangan, yang sudah capek meninggalkan anak istri, dan kita tahu bahwa kerjanya memang bagus, tentunya kita akan selalu berkomitmen untuk memberikan reward. Dan ini tolong untuk dicatat oleh rekan-rekan kalau saya lupa. Namun, terhadap anggota-anggota yang melakukan penyimpangan, dan itu berdampak terhadap organisasi, maka saya minta untuk rekan-rekan tidak ragu-ragu untuk melakukan tindakan tegas. Karena ini untuk kepentingan organisasi. Dan mohon maaf, kalau ini tidak mampu membersihkan ekor, maka kepalanya yang saya potong. Setuju? Tapi saya yakin rekan-rekan mampu semua untuk melaksanakan, karena ini semua untuk kebaikan, untuk organisasi yang kita cintai, untuk organisasi yang kita sudah bersusah payah berjuang di dalamnya, dan pilihannya satu, bagaimana kemudian membawa organisasi ini menjadi semakin lebih baik. Dengan organisasi yang baik, maka pemerintah akan kokoh, negara akan kuat. Implementasikan kepemimpinan lapangan, menjadi teladan, menjadi pelayan, dan pahami setiap perubahan yang ada, sehingga kemudian kita bisa memimpin dengan baik, memahami dan mengerti apa yang dibutuhkan, sehingga kita bisa mengambil kebijakan-kebijakan dan keputusan yang memang sesuai dan diharapkan.